warahmatullahi wabarakatuh. Saya Romsa Nikoli dengan NIM 0501231011, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 6A. Pembelajaran tematik merupakan model pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai mata pelajaran ke dalam satu tema tertentu. Tema tersebut menjadi pengikat sehingga peserta didik belajar secara utuh dan bermakna. Pembelajaran terpadu di sekolah dasar digunakan karena sesuai dengan tahap perkembangan anak yang melihat segala sesuatu sebagai satu keutuhan. Pendekatan ini membuat belajar lebih bermakna, relevan, menyenangkan, serta menghubungkan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran. Yang pertama, pembelajaran lebih bermakna bagi siswa. Yang kedua, meningkatkan keaktifan dan keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan berpikir kritis dan kreatif siswa. Yang keempat, efisien dalam waktu pembelajaran. Dan yang terakhir, mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata siswa. Robin Fogarty 1991 mengemukakan bahwa terdapat 10 cara atau model dalam merencanakan pembelajaran terpadu. Ke-10 cara atau model tersebut adalah: yang pertama, fragmented atau model penggalan, yang kedua, connected atau model keterhubungan, yang ketiga, nest atau model sarang, yang keempat, sequence atau model urutan atau rangkaian, yang kelima, shared atau model bagian, yang keenam, web atau model jaring laba-laba, yang ketujuh, thread atau model galur, yang kedelapan, integrated atau model keterpaduan, yang kesembilan, immersive atau model celupan, dan yang terakhir 10, network atau model jaringan. Yang pertama yaitu model fragmented atau model penggalan, ditandai oleh ciri pemaduan yang hanya terbatas pada satu mata pelajaran saja. Misalnya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi pembelajaran tentang menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dapat dipadukan dalam materi pembelajaran keterampilan berbahasa. Dalam proses pembelajarannya, butir-butir materi tersebut dilaksanakan secara terpisah-pisah pada jam yang berbeda-beda. Yang kedua ada model connected atau model keterhubungan, dilandasi oleh anggapan bahwa butir-butir pembelajaran dapat dipayungkan pada induk mata pelajaran tertentu. Butir-butir pembelajaran seperti seni rupa, seni tari, seni musik, dan seni drama dapat dipayungkan pada mata pelajaran seni budaya dan prakarya. Penguasaan butir-butir pembelajaran tersebut merupakan keutuhan dalam membentuk kemampuan kreatif dan inovatif. Hanya saja pembentukan pemahaman, keterampilan, dan pengalaman secara utuh tersebut tidak berlangsung secara otomatis. Karena itu, guru harus menata butir-butir pembelajaran dan proses pembelajarannya secara terpadu. Yang ketiga ada model nest atau model sarang, merupakan pemaduan berbagai bentuk penguasaan konsep keterampilan melalui sebuah kegiatan pembelajaran. Misalnya, pada jam-jam tertentu, seorang guru memfokuskan kegiatan pembelajaran pada pemahaman tentang bentuk kata, makna kata, dan ungkapan dengan saran pembuahan keterampilan dalam mengembangkan daya imajinasi, daya berpikir logis, menentukan ciri bentuk, dan makna kata-kata dalam puisi, membuat ungkapan dan menulis puisi. Pembelajaran berbagai bentuk penguasaan konsep dan keterampilan tersebut keseluruhannya tidak harus dirumuskan dalam tujuan pembelajaran. Keterampilan dalam mengembangkan daya imajinasi, daya berpikir logis, dalam hal ini disikapi sebagai bentuk keterampilan yang tergarap saat siswa memakai kata-kata, membuat ungkapan, dan mengarang puisi. Untuk mengetahui setelah dikuasainya, keterampilan tersebut ditunjukkan oleh kemampuan mereka dalam membuat ungkapan dan mengarang puisi. Yang keempat ada model sequence atau model urutan rangkaian, merupakan model pemaduan topik-topik antar mata pelajaran yang berbeda secara paralel. Misalnya cerita dalam roman sejarah, topik pembahasannya secara paralel atau dalam waktu yang sama dapat dipadukan dengan ihwal sejarah, perjuangan bangsa, karakteristik kehidupan sosial masyarakat pada periode tertentu maupun topik yang menyangkut perubahan makna kata. Topik-topik tersebut dapat dipadukan pembelajarannya pada alokasi waktu yang sama.
Yang kelima yaitu ada model share atau model bagian, merupakan bentuk perpaduan pembelajaran berdasarkan adanya ide atau konsep dari dua mata pelajaran yang saling tumpang tindih. Misalnya, seorang guru melakukan pembelajaran dengan memadukan materi pendidikan jasmani dan kesehatan dengan IPA. Pada materi pendidikan jasmani dan kesehatan, terdapat topik atau materi pencegahan penyakit yang menular dan gaya hidup yang tidak sehat, serta bahaya merokok. Sedangkan di dalam materi IPA, terdapat topik atau materi penyakit paru-paru dan penyakit menular lainnya. Setelah dianalisis, pada kurikulum tersebut ada bagian yang tumpang tindih antara materi pendidikan jasmani dan kesehatan dengan materi IPA, yaitu pada konsep penyakit menular dan bahaya merokok. Selain belajar konsep-konsep tentang kesehatan dan penyakit, siswa juga berlatih untuk mengatasi dan mencegah penyakit-penyakit tersebut, serta membangun gaya hidup sehat melalui pembelajaran ini. Yang keenam ada model web atau model jaring laba-laba. Model ini bertolak dari pendekatan tematis sebagai pemadu bahan dan kegiatan pembelajaran. Dalam hubungan ini, tema dapat mengikat kegiatan pembelajaran baik dalam mata pelajaran tertentu maupun lintas mata pelajaran. Yang ketujuh ada model threaded atau model gulir, merupakan model pemaduan bentuk keterampilan, misalnya melakukan prediksi dan estimasi dalam matematika, ramalan terhadap kejadian-kejadian, antisipasi terhadap cerita dalam novel, dan sebagainya. Bentuk ini berfokus pada apa yang disebut metakurikulum. Yang kedelapan ada model integrated atau model keterpaduan, merupakan pemanduan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda, tetapi esensinya sama dalam sebuah topik tertentu. Topik evidensi yang semula terdapat dalam mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, pengetahuan alam, dan pengetahuan sosial agar tidak membuat muatan kurikulum berlebihan cukup diletakkan dalam mata pelajaran tertentu, misalnya pengetahuan alam. Contoh lain dalam teks membaca yang merupakan bagian mata pelajaran bahasa Indonesia dapat dimasukkan butir pembelajaran yang dapat dihubungkan dengan matematika, pengetahuan alam, dan sebagainya. Dalam hal ini diperlukan penataan area isi bacaan yang lengkap sehingga dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai butir pelajaran dari berbagai mata pelajaran yang berbeda tersebut. Yang kesembilan yaitu ada model immersive atau model celupan. Menurut Margunayasa, model ini dirancang untuk membantu siswa dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan yang dihubungkan dengan medan pemakaiannya melalui pengintegrasian semua data dari setiap bidang studi dan disiplin dengan mengaitkan gagasan-gagasan melalui minatnya. Yang terakhir yaitu ada model network atau model jaringan. Menurut Hosnan 2014 memaparkan bahwa pembelajaran terpadu tipe network adalah model pembelajaran berupa kerjasama antara siswa dengan seorang ahli dalam mencari data atau keterangan sehubungan dengan mata pelajaran yang disukai atau diminati sehingga siswa secara tidak langsung mencari tahu dari berbagai sumber. Sumber dapat berupa buku bacaan, internet, radio, TV, teman, kakak, orang tua, ataupun guru yang dianggap ahli oleh siswa. Siswa memperluas wawasan belajarnya sendiri, artinya siswa termotivasi belajar karena rasa ingin tahu yang membesar dalam dirinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.